agak berbeda Bapak Ibu. Oleh karena itu, maka mohon dilihat kembali isi dari ramu-ramu tersebut. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di sini dituliskan sebagai contoh misalnya, untuk chapter 1 di GIG program, konsep, konten, dan implementasinya, mereka mencantumkan apa saja yang harus Bapak isikan di dalam SAR-nya. Misalnya, di sini disampaikan bahwa apa namanya, harus ada objektif dan learning outcomes, objektif tujuan prodi. Ya, ada tujuan prodi dan learning outcomes dari program studi tersebut. Ya, harus dijelaskan secara concise. Kemudian harus lihat dari publikasinya di mana dan seterusnya. Jadi ini satu poin, satu keyword yang di mana Bapak Ibu harus menuliskan tentang learning outcome dan juga tujuan prodi, CPL atau CPL dan tujuan prodi. Berikutnya lagi di sini disebutkan bahwa objektif dan learning outcome tersebut merefleksikan kualifikasi akademiknya, tingkat kualifikasi akademik dan seterusnya. Ya, jadi di sini kita harus menyampaikan bahwa learning outcomes-nya itu berkaitan dengan kualifikasi dari program studi tersebut. Nah, jadi banyak sekali poin-poinnya Bapak Ibu. Nah, namun pada saat kita menyusun SAR, kita tidak hanya menyusun atau mendeskripsikan apa yang dijelaskan di sini saja Bapak Ibu. Tapi kita harus menjelaskannya melalui suatu aliran dari poin-poin bagaimana penyusunan tujuan prodi, learning outcome, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi tidak sepotong-sepotong, kita tidak hanya nembak satu bagian, tapi harus dituliskan secara utuh. Di mana kalau kita tuliskan secara utuh itu, bagian-bagian itu nanti akan tertuliskan. Jadi tidak hanya satu bagian, satu bagian. Seperti itu tidak Bapak Ibu. Tapi kita tuliskan secara utuh mulai dari latar belakang sampai nanti hasilnya jadi. Ya. Jadi cara menulis sarnya begitu Bapak Ibu. Tidak langsung nembak apa yang dituliskan di dalam apa namanya guidance-nya. Tapi kita tuliskan secara utuh. Nah, oleh karena itu, kita Bapak Ibu, kita berikan contoh untuk yang 1.1 ini, apa yang sudah dituliskan oleh program studi pendidikan fisika. Jadi saya stop share yang ini, kemudian saya kembali ke yang namanya dasarnya. Nah, ini adalah dasarnya, Bapak Ibu. Ya, yang fisika, mudah-mudahan terlihat ada dua bagian. Yang sebelah kiri itu adalah dasarnya, yang sebelah kanan itu adalah kontennya. Mudah-mudahan di laptop Bapak Ibu itu bisa terlihat ya dua-duanya. Nah, di sini dituliskan bahwa prodi fisika tujuan prodinya adalah memastikan lulusan dengan kualifikasi di bidang pendidikan IPA dan seterusnya. Kemudian di sini juga dijelaskan acuan-acuannya, yaitu KKNI, kemudian dari PSI, dari stakeholder, dari stress study, dan juga standar ASI untuk program studi sarjana. Nah, nampaknya style yang digunakan itu adalah menembak langsung terhadap poin-poin yang dituliskan di dalam guideline tadi. Nah, seyogianya tidak begitu Bapak Ibu. Tapi kita mulai dengan flow dari atas latar belakang sampai ke bawah dari apa yang diharapkan di sini. Nah, pada saat kita menuliskan tujuan prodi dan lain-lainnya, itu kita harus menuju ke visi misi dari universitas, kemudian visi misi fakultas, baru dari situ keluar profil, dan dari situ baru tujuan prodi. Seperti yang saya bahas kemarin pada saat kita pertemuan Bobi. Jadi, rekomendasi saya adalah mulailah dengan visi universitas, kemudian lanjut dengan visi misi fakultas, kemudian sampaikan profil lulusan dan tujuan prodi yang menjelaskan bahwa profil lulusan dan tujuan prodinya itu selaras dengan visi misi fakultas dan visi misi universitas. Nah, baru setelah itu dituliskan ini adalah latar belakang atau acuan dalam merumuskan
tujuan prodi, dan lain-lainnya. Nah, jadi ini itu sudah Bapak masukkan sebagai acuannya. Tapi sekali lagi dimulai atau didahului dengan visi misi universitas dan fakultas. Nah, setelah dituliskan di sini acuan untuk menentukan profil yang agak sedikit apa namanya kurang pas membacanya, yaitu belum tuntas, itu adalah profilnya itu tidak dituliskan. Jadi sebaiknya tuliskan profil lulusannya, kemudian itu dielaborasi bahwa profil lulusannya itu sudah sesuai dengan KKMI, sesuai dengan PSI, dan juga lain-lainnya. Nah, cara mengelaborasinya bisa melalui misalkan matrik keselarasan antara deskripsi profil dengan KKMI atau dengan yang lain-lain. Jadi setelah dituliskan bagian yang ini, satu paragraf atas ini, kemudian tuliskan profilnya. Kemudian tambahkan lagi di bawahnya bahwa profil lulusan ini itu sesuai dengan pekerjaan yang nanti kita arahkan, kita plotting. Lulusan prodi fisika ini nanti bekerja di mana, ada di profilnya, dan itu dielaborasi bahwa kemampuan-kemampuannya itu sudah selaras dengan bidang pekerjaan yang akan diincarnya. Nah, setelah itu baru masuk ke tujuan prodi. Nah, ini ada tujuan prodinya Bapak Ibu. Ya. Yang merah-merah ini saya berikan sedikit apa namanya, koreksi atau revisi supaya lebih pas lagi. Nah, jadi itu tujuan prodinya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita mulai dengan visi misi yang di atas, kemudian ada penjelasan tentang apa namanya profil lulusan dan lain-lainnya itu selaras dengan visi misi. Kemudian setelah itu kita tuliskan acuan-acuan dalam perumusan profil, yaitu ada 4 ini. Kemudian setelah itu kita tuliskan profilnya, dan kita elaborasi dan deskripsikan bahwa profil itu sudah sesuai dengan pekerjaannya yang akan diincar. Dari situ baru kita luluskan tujuan prodinya. Nah, itu adalah flow untuk sampai dengan tujuan prodi. Nah, berikutnya kita rumuskan atau kita elaborasi untuk 1.3-nya, yaitu CPL-nya, ya, CPL program fisika. Nah, itu sudah bagus di sini ada apa namanya rumusan CPL, dan kalau tidak salah CPL 9. Namun nampaknya CPL 1 ini agak dipaksakan untuk menjadi sebuah CPL dari 2 unsur CPL. Yang pertama adalah CPL yang berkaitan dengan sikap, sedangkan yang kedua lagi adalah CPL yang berhubungan dengan kemampuan generiknya. Kemampuan generik itu agak luas dan itu agak berbeda dengan sikap. Kemampuan generik biasanya berkaitan dengan keterampilan. Oleh karena itu, saya sarankan CPL nomor 1 ini kita split menjadi 2 CPL. Satu CPL yang berhubungan dengan sikap, satu CPL lagi yang berhubungan dengan kemampuan generik. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya, ini sudah bagus, ya. Apa namanya, rumusan CPL-nya. Kemudian, nah ini yang CPL 5 ini nampaknya agak sulit untuk dipahami, yaitu mampu mendemonstrasikan konsep fisika secara ilmiah. Kalau konsep fisika pastinya secara ilmiah, ya. Nah, setelah itu kemudian mengkomunikasikan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris secara efektif dan tulisan. Ini agak sulit untuk dipahami, ya. Dan ini nampaknya tidak 2 CPL ini. Ada CPL kemampuan berkomunikasi dan CPL yang mampu mungkin menjelaskan konsep fisika, misalnya dalam pembelajaran atau apapun, misalnya. Nah, jadi saya sarankan ini pun juga dibagi 2, apa namanya, CPL-nya. Nah, berikutnya lagi, di sini ada CPL yang penelitian. Tapi kalau fisika biasanya ada CPL yang berhubungan dengan eksperimen. Kalau saya baca CPL 8 ini, itu berbeda dengan CPL tentang eksperimen. Jadi saya sarankan ditambah CPL-nya dengan CPL untuk kemampuan eksperimen.
Nah, kalau saya lihat kembali di mata kuliahnya, ini nampaknya ada CPL yang belum tertampung nih, atau maaf, ada mata kuliah yang belum tertampung di CPL. Ya, misalnya yang berhubungan dengan tanggung jawab, etika, teamwork, lifelong learning, dan yang lainnya. Ini nampaknya belum ada nih CPL-nya. Jadi saya sarankan ditambah CPL yang berhubungan dengan tadi. Nah, kalau seandainya itu ditambah-tambahkan, mungkin CPL-nya sekitar 12 sampai 13 dan itu masih masih bisa diterima CPL sebanyak itu. Nah, begitu Bapak Ibu dengan CPL-nya, nah setelah itu ini sudah bagus, dibuat relevansi antara CPL dengan PIO. Ya, jadi ada PIO ke bawahnya dan juga CPL ke kanannya. Dan nanti kalau seandainya CPL-nya sudah ditambah dengan tanggung jawab, etika, teamwork, lifelong learning, dan juga eksperimen, maka matriknya nanti diperbaiki. Baik. Berikutnya dari CPL ini kemudian dihubungkan dengan dengan SSC asin. Di sini dituliskan SSC asin yang dirujuk itu ada 7. Namun nampaknya perlu dikasih ini kesatuan referensinya. Jadi SSC 1, 2, 3, 4 itu diambil dari mana itu? Apakah dari SSC TC14 ya fisika atau SSC yang lainnya? Jadi mohon nanti dicantumkan referensi SSC dan 1 sampai 7 ini. Nah, untuk melihat keselarasan antara PLO dengan SSC asin itu, ini sudah bagus gambarnya. Ya. Ada rumusan PLO dan juga SSC. Dan nanti kalau ada CPL atau PLO yang berubah, maka pemetaannya juga dirubah. Ya. Selain itu juga perlu ditambahkan elaborasi bahwa CPL, tujuan prodi dan profil lulusan ini itu senantiasa dievaluasi secara reguler. Jadi tidak hanya satu kali rumusan dan digunakan seterusnya, tapi kita lakukan evaluasi. Nah, kemudian di bagian ini juga perlu ditambahkan tentang stakeholders yang turut serta dalam rumusan tujuan prodi maupun CPL ini, atau juga profil. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam rumusan ini, dan keterlibatannya dalam bentuk apa. Kalau misalnya keterlibatannya dalam bentuk FGD, itu disebutkan ada FGD antara prodi fisika atau pendidikan fisika dengan mereka ya secara reguler misalnya setahun sekali dan sebagainya. Nah, kenapa perlu ditambahkan? Karena di guideline-nya itu ada ya bagaimana peran dari stakeholder terhadap profil tujuan prodi dan seperti itu. Begitu Bapak Ibu, flow dari 1.1 sampai dengan 1.3. Nah, selanjutnya saya habiskan dulu satu chapter ya Bapak Ibu, setelah itu kita diskusi. Nah, setelah itu diteruskan dengan gelar dan program, ini sudah bagus. Namun di sini saya cari nama prodinya apa, kok belum dicantumkan. Ya, jadi Bapak itu sebaiknya nama programnya itu dituliskan. Di sini acuannya sudah bagus, yaitu merujuk kepada Kementerian Negeri ya tentang hmm, standar penanaman program studi dan gelarnya. Gelarnya ada di sini, namun nama prodinya itu tidak dicantumkan. Jadi mohon dicantumkan. Nah, berikutnya kita masuk ke kurikulum. Sini sudah bagus proses pengembangan kurikulumnya ya. Jadi acuan-acuannya itu sudah cukup jelas, dijelaskan di semua. Kemudian di sini juga ada clustering dari mata kuliah. Namun clustering mata kuliahnya itu agak rancu. Bagaimana caranya? Nanti saya gantilah kalau biaya materinya. Ini dianggap full day meeting semua. Nah, jadi clusteringnya ada clustering mata kuliah universitas dan juga fakultas, tapi kemudian dimasukkan juga clustering ada pedagogi, ada wajib, ada pilihan dan sebagainya. Nah, sebaiknya clusteringnya ini perlu didetilkan. Misalkan
kita bisa saja menentukan ada clustering mata kuliah universitas yang terdiri dari misalnya mata kuliah umum, mata kuliah mata kuliah umum dan sebagainya. Kemudian di fakultas biologi itu nanti adalah wajib semua atau sebagian pilihan. Ya. Kemudian ada mata kuliah pedagogi dan juga ada mata kuliah prodi, dan yang mata prodi itu juga kita harus elaborasi lagi lebih detail lagi. Ya, jadi apa namanya, clustering dari mata kuliah ini itu harus didetilkan. Ya. Jadi lebih ke tepatnya ke arah isinya itu mata kuliah tentang apa. Kalau misalkan mata kuliah universitas saja itu kurang kurang jelas itu. Bisa saja nanti ada mata kuliah universitas yang berisi tentang mata kuliah umum, misalnya ya, yang menjadikan atribut lulusan. Kemudian ada mata kuliah apa lagi? Mata kuliah yang berkontribusi pada pengembangan sikap dan karakter, misalnya. Terus ada lagi mata kuliah apa lagi? Nah, itu yang harus didetailkan ya, clusteringnya. Ya, baik. Kemudian setelah ini dijelaskan bagaimana body of knowledge-nya dan seterusnya. Dan ini bagus sekali nih. Bagaimana bahan kajian yang nanti bermuara ke mata kuliah. Ini bahan kajiannya ada yang berhubungan fisika dan sains, ya. Kemudian mata kuliah ini, kemudian pengukuran dan analisis alat ukur, ada mata kuliah ini dan seterusnya. Nah, mata kuliah pengukuran dan analisis ini itu rasanya belum ada di CPL-nya. Makanya tadi saya menyarankan untuk menggunakan CPL khusus tentang apa namanya, eksperimen. Nah, ini semuanya sudah dituliskan dengan baik, ya, bagus sekali. Ada fisika terapan, pedagogi umum, kemudian pedagogi fisika dan sains dan seterusnya. Ya, ini sudah bagus. Nah, namun dari mata kuliah yang ada itu belum terlihat ada klaster mata kuliah yang berhubungan dengan komunikasi, kemudian literasi, kewirausahaan, dan ICT kalau tidak salah. Padahal di CPL itu ada CPL yang membangun kemampuan komunikasi, literasi digital kalau tidak salah, dan juga kewirausahaan serta ICT. Nah, namun di sini klaster tersebut belum terlihat di sini. Ya. Nah, sebaiknya itu dimasukkan sebagai klaster yang mengakomodasi apa namanya, CPL tadi. Di sini klasternya apa, terlalu besar: agama, pendidikan, karakter, ilmu pengetahuan, profesionalisme. Jadi mulai dari profesi pendidikan sampai mata kuliah KKN tematik itu ada di sini lengkap. Nah, jadi sebaiknya clusteringnya itu betul-betul ya cluster di keilmuan itu, ya, di bidangnya lah kira-kira ya. Jadi tidak cluster apa sapu jagat. Jadi kalau misalnya cluster mau menyusun cluster tentang sikap, ya, etika, sebagainya, ini ada agama, Pancasila, terus apa lagi, ya, gitu. Kemudian ada cluster tentang kemampuan ICT, ya, ada teknologi digital dan lain-lainnya. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi clusteringnya perlu dielaborasi lebih lanjut lagi. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu letakkan kurikulum ini untuk masing-masing mata kuliah ke CPL-nya. Nah, di sini sudah terlihat lebih bagus dibanding dengan sebelumnya, di mana satu mata kuliah itu biasanya nembak banyak PLO, banyak CPL ya. Nah, di sini tidak terlalu seperti itu. Nah, namun setelah saya perhatikan, semester 1 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mata kuliah. Totalnya 20 SKS. Semester 2-nya itu juga 20 SKS. Mata kuliahnya ada 9, kalau tidak salah. Nah, semester 3-nya itu banyak sekali mata kuliahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Banyak sekali mata kuliahnya, sampai 22 SKS. Dan apa namanya, memang apakah mata kuliahnya itu hanya satu SKS, atau bagaimana ini? Ya, jangan sampai nanti mata kuliah satu SKS, tapi bebannya lebih dari satu SKS. Itu saja Bapak Ibu. Jadi saya di sini memberikan komentar tentang workload untuk per semesternya. Apakah itu memang seperti itu? Ya, jadi workloadnya memang banyak sekali atau seperti apa?
Nah, di sini itu juga dikasih nama mata kuliah yang ada asteriknya, tapi belum dijelaskan apa yang dimaksud. Apakah ini adalah mata kuliah pilihan atau lainnya. Baik, nah Bapak Ibu, ini adalah struktur kurikulum, ya, sudah cukup bagus. Kemudian ada beberapa yang belum berkaitan dengan ini, belum CPR lah. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, pengembangan media pembelajaran berbasis digital. Ini belum dicontreng satu pun juga. Artinya mata kuliah ini, kalau memang belum tidak ada, itu artinya tidak berhubungan dengan satu pun apa namanya, eh, tidak berhubungan dengan satu CPR. Ada dua nih, ada bahkan sampai sini. Ini yang belum dicontreng. Jadi mohon si Bapak Ibu perhatikan kembali ya, bahwa apa namanya, seluruh mata kuliahnya itu berkontribusi terhadap CPR. Di sini Bapak Ibu perlu menambahkan tentang interview atau magang di ASIN itu, magang menjadi sangat penting Bapak Ibu. Nah, di sini belum ada elaborasi tentang magang. Kemudian Bapak Ibu juga perlu memasukkan tentang student mobility yang sudah dijalankan tempat Bapak Ibu. Kemudian bagaimana review kurikulum itu? Ya, apakah kurikulum direview tiap 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Nah, itu ditambahkan. Dan satu lagi, yang 1.4-nya tentang admission. Nah, ini belum ada di sini, yang admission-nya. Jadi, ini langsung ke chapter 2-nya. Jadi, Bapak Ibu perlu tambahkan. Kalau saya lihat, di yang sebelum itu ada, apa tidak salah. Yang versi ini belum ada. Nah, Bapak Ibu, itu komentar-komentar saya tentang chapter 1 yang hubungannya ini dengan kurikulum. Jadi semua kurikulum, mulai dari visi misi, tujuan prodi, PLO, kaitannya dengan struktur kurikulum itu ada di sini semua. Jadi chapter 1 ini boleh dikatakan jantungnya ya dari SAR. Karena yang chapter 2-nya itu lebih ke strukturnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi saya persilakan kalau seandainya ada dari Bapak Ibu yang ingin diskusi atau komentar. Silakan Bapak Ibu, saya stop share screen-nya. Silakan kalau ada yang mau mendiskusikan. Kalau tidak, kita langsung ke chapter 2. Pak Sahrul belum terdengar suaranya. Kami silakan di atas dari politik ada yang menyampaikan Pak Dr. Dasmin dan rekan yang lain, silakan ataupun orang lainnya kami beri kesempatan untuk memberikan tanggapan dan kita juga ada yang sudah banyak silakan. Oke. Langsung ya, saya. Ya, terima kasih Pak Sarul. Ya. Apakah terdengar suara saya, Prof? Ya, sangat jelas Pak. Biasanya kalau pakai ini sangat jelas, pakai apa? Pakai apa namanya, headset ya. Ya, silakan Pak. Jadi apakah teknik dalam kesesuaian antara visi universitas, fakultas, dan program studi kita supaya kesesuaiannya terlihat dengan baik, apakah kita sandingkan begitu, Prof? Cara penyajiannya gitu. Dalam penyajiannya, oke. Mungkin itu aja, Prof. Ya, baik. Nah, yang pertama kita memang harus menyajikan visi misi universitas. Kemudian kita jelaskan bahwa visi misi universitas ini ditetapkan berdasarkan misalkan SK Senat dan seterusnya. Nah, berikutnya visi misi fakultas. Dari situ akan terlihat sangat mudah untuk menyandingkan visi misi fakultas dengan universitas. Nah, namun dari situ kemudian kita turun dengan tujuan prodi atau profil. Ya. Nah, bagaimana kita menyandingkan atau melihat bahwa profil kita itu sudah selaras dengan visi misi fakultas misalnya.
Ya, kita ambillah yang fakultasnya, karena kalau universitas kan sudah diadopsi ke fakultas. Nah, salah satu caranya adalah dengan mapping pada sedikit. Jadi kita buatkan semacam tabel, ya, kemudian kita jelaskan profil itu, item-itemnya seperti apa, kemudian nanti kita sambingkan dengan misi dari apa namanya, misi atau visi misi dari fakultas. Nah, kalau misalkan itu semua selaras, bisa dikatakan bahwa itu sudah selaras ya profil dengan visi misinya. Jadi dengan mapping melalui tabel itu paling efektif biasanya. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Ada alat kurang dengan itu kalau itu dalam hal ini review yang telah disusun oleh Prodi Pendidikan Fisika, dan kita baru beranjak pada kriteria satu, ya. Panduan baru maupun lama, kalau tidak salah itu 5 kriteria. Dan memang terjadi itemnya berubah, bertambah, bergeser mungkin, ya, seperti itu. Dan nanti ya request rektor serta kalau akan bagikan nanti Sudah. ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, menanyakan sesuatu terkait ada yang masuk, ada yang masuk. Oh ya, silakan Pak Dr. Agus Syahri. Astaga. Dari Fakultas. Silakan. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, saya agak lambat tadi, tapi mengenai visi dan misi yang dibicarakan tadi, bagi kami sebenarnya kan visi dan misi fakultas itu kan sudah ada ya. Karena begini Prof, di Fakultas Hukum itu kita cuma kenal satu prodi untuk S1-nya gitu. Jadi begitu banyaknya dosen dan mahasiswa di dalam, tapi kita hanya satu prodi. Nah, untuk visi dan misi tadi tentu saja mengikut dari visi misi dekan tentunya. Kami pernah dapat bahan bahwa meskipun Fakultas Hukum cuma satu prodi di S1, nanti pada saat penulisan misinya itu tidak dimungkinkan untuk mencantumkan ataukah mengungkapkan selain aktivitas pendidikan gitu, karena pekerjaan prodi kan di bidang pendidikan pengajaran. Jadi penelitian maupun pengabdian tidak lagi dicantumkan gitu. Ya, mohon pencerahan. Terima kasih. Ya. Baik, langsung ya Pak Sabri ya. Ya. Jadi betul Pak. Memang prodi itu pendidikan. Namun Bapak kan juga mengisi profil Pak. Di profil itu kan kita menetapkan lulusannya itu nanti berperan sebagai apa, dan kemudian ciri-cirinya atau karakteristiknya seperti apa. Nah, karakteristik ini Pak, ya, yang bisa banyak kita elaborasi dan kita sandingkan atau selaraskan dengan visi misi fakultas. Jadi kan biasanya kalau dari profil itu kan ada deskripsinya ya Pak ya. Nah, deskripsi itu yang kita sandingkan atau selaraskan dengan visi misi fakultas.
harusnya selaras Pak, harusnya. Karena kalau tidak selaras, kenapa fakultas membuat program studi itu? Nah, program studi itu dibuat atau dibentuk karena memang kebutuhan dari fakultas itu. Misalnya kebutuhan untuk menghasilkan SDM yang seperti apa. Nah, itu Pak nantinya yang bisa diselaraskan. Pak Sahrul, nampaknya yang kurikulum ini juga ada di chapter 2. Ya. Nah, chapter 3-nya agak berbeda sedikit. Nah, bagaimana kalau kita lanjut dulu dengan chapter 2-nya? Karena ini masih berkaitan dengan kurikulum. Supaya lebih clear lagi. Ya. Kurang jelas Pak Sahrul suaranya. Ya. Baik, Ya. Kita bisa lanjut ke review chapter 2 ya. Ya, baik. Silakan. Ya, baik. Izin Bapak Ibu untuk share screen. Nah, chapter 2 ini itu tentang struktur, metode, dan pelaksanaannya. Jadi ini merupakan lanjutan dari chapter 1 Bapak Ibu. Nah, di sini sudah bagus Bapak Ibu, ada penjelasan tentang struktur dan modul. Nampaknya agak sedikit hancur ini judulnya. Jadi ini sebetulnya yang bagian ini, yang bagian 211 ini sebaiknya itu masuk ke 13 di atas Bapak Ibu, yang menjelaskan tentang kurikulum. Jadi penjelasan tentang struktur kurikulum, filosofi kurikulum itu ada di sini sebetulnya. Ya, jadi Bapak Ibu ini loncatkan ke atas ya ke bagian 13. Ya, ini sudah bagus penjelasannya. Nah, di sini menjelaskan tentang bagaimana mata kuliah itu disusun dan sebagainya. Karena kalau kita kembali ke atas, mohon maaf, ini saya scroll ke atas. Ya. Ini panjang Bapak Ibu. Nah, yang ini kurikulum program studi fisika itu penjelasan filosofi dan lain-lainnya itu kurang menggigit. Oleh karena itu maka saya sarankan untuk menambahkan yang tadi saya scroll lagi Bapak Ibu ke bawah. Nah, menambahkan yang ini sebagai penjelasan dari yang di atas. Jadi ini merupakan elaborasi tentang filosofi pendidikannya, filosofi bagaimana kurikulum disusun dan sejenisnya. Ya. Jadi ini harus naik ke atas. Nah, ini ada strukturnya, ada berbagai mata kuliah MBKM misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi yang bagian ini ke atas, bukan yang 24, tapi yang sebelumnya, ini masuk ke bagian kurikulum. Kalau di guide di panduan itu 1.5, 1.3. Nah, di sini Bapak Ibu masuk ada beban kerja dan kredit. Sebetulnya ini adalah 1.5 tentang full load dan kredit ya untuk yang baru. Ya. Dan ini itu dijelaskan dengan bagus ya. Nah, namun karena kita ini punya permen yang baru-baru, maka sebaiknya SKS ini kita gunakan definisi SKS yang baru. Ya, yaitu 1 SKS 40 jam kerja per semesternya. Di sini penjelasan sudah bagus, kecuali masih menggunakan 1 SKS, ada 1 jam tetap muka, dan seterusnya. Nah, ini mungkin kelihatannya harus disempurnakan. Nah, ini beban SKS ya untuk mahasiswa program sarjana. Nah, ini adalah detail dari masing-masing SKS-nya. Nampaknya ini kita harus ubah, disesuaikan dengan Permen nomor 53 tahun yang baru ini. Ini juga ada beban kerja mahasiswa setiap semesternya yang ditentukan melalui IPK semester. Ya. Nah, itu adalah yang poin 15. Dan poin 16-nya itu berhubungan dengan didaktik dan teaching method. Nah, jadi sebetulnya ini berhubungan dengan metodologi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sudah bagus menuliskannya, ya.
Ini bisa bisa dimasukkan sebagai bagian dari SAR, ya. Ada teaching center learning, teacher center learning, student center learning dan sebagainya. Ini penjelasannya bagus, namun saya sarankan untuk ditambah, ya, tentang teaching method yang sesuai dengan tipe masing-masing CPL. Maksudnya adalah kalau kita ingin CPL tentang sikap itu dicapai, maka teaching methodnya adalah seperti ini. Kalau kita menginginkan pengetahuan dari mahasiswa itu sesuai dengan CPL-nya, ketercapaiannya itu misalnya tinggi, maka teaching method untuk pengetahuan harus seperti ini. Teaching method untuk keterampilan khusus seperti ini dan seterusnya. Nah, seperti itu yang perlu ditambahkan. Karena setiap kemampuan yang diterapkan bisa dicapai itu adalah ada teaching methodnya. Jadi CPL itu kan sebagai itu ada yang sikap, keterampilan, pengetahuan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita merancang teaching and learning-nya untuk mencapai kemampuan sikap itu? Bagaimana teaching and learning-nya supaya pengetahuan itu bisa dicapai dan seterusnya. Nah, sebaiknya yang itu ditambahkan dan bentuknya akan lebih mudah lagi dipahami kalau dalam bentuk tabel. Ya. Jadi misalkan kita menggunakan tugas akhir. Tugas akhir ini yang akan kita tembak itu kemampuan misalnya teamwork dan sebagainya. Nah, bagaimana teaching method untuk teamworknya itu dirancang? Kalau seandainya tugas akhirnya kita memasukkan teamwork sebagai CPL-nya. Atau misalnya mekanika ini kan pengetahuan. Bagaimana teaching metodenya? Bapak itu bisa mengisi teaching metodenya misalnya dengan kuliah, kemudian dengan tutorial, kemudian dengan tugas-tugas dan sebagainya. Atau misalnya kuliah pun, tugas pun itu kita berikan dalam problem-based learning dan sebagainya. Nah, jadi ada detail-detail teaching metodologi yang harus Bapak Ibu elaborasikan. Nah, itu yang chapter 1 Bapak Ibu. Ya. Jadi semuanya tentang kurikulum, teaching and learning, dan yang berkaitan dengan itu semua. Oleh karena itu, maka dukungan dan bantuan ini itu tidak lagi di chapter 1, tidak lagi di chapter 2, tapi ini menjadi chapter 32, ya, dukungan institusi. Jadi ini nanti dipindahkan ke dukungan institusi. Dan ini sudah betul itunya isinya. Jadi kalau yang chapter 1 itu melulu tentang kurikulum dan implementasinya. Ya. Selanjutnya yang ini alumni itu tidak diminta, sebaiknya di-delete alumni ini. Ya. Kemudian juga internasionalisasi program tidak ada di kriteria, jadi sebaiknya di-delete. Nah, itu Bapak Ibu yang chapter 1. Jadi chapter 1-nya itu melulu tentang kurikulum. Jadi tidak ada lagi jadi yang sebelumnya split menjadi 2 chapter, yang terbaru itu menjadi hanya 1 chapter saja. Yaitu bagaimana merancang kurikulum dimulai dengan visi misi, kemudian turun sampai ke mata kuliah, kemudian teaching and learning. Nah, itu adalah yang chapter 1 yang kalau di draft saat ini ada di chapter 1 dan chapter 2. Begitu Bapak Ibu, saya stop tulis ini, saya berikan kesempatan kalau seandainya ada pertanyaan. Jadi yang izin saya ini kan lagi panduan yang diberikan di ASIN, saya share screen Bapak Ibu. Nah, ini panduannya chapter 1 mulai dari objektif learning outcomes, kemudian detail of degree program, yang paling banyak itu di kurikulum kontennya, kemudian di sini ada sub-chapternya, ada struktur programnya seperti apa, student mobility, kemudian periodic review dari kurikulum.
Kemudian admission, ya, ini belum masuk, belum ada misalnya. Kemudian workload dan kreditnya, serta teaching and learning. Nah, ini adalah di chapter 1. Chapter 2-nya sudah berubah. Ya. Exam itu dulu chapter 3, sekarang chapter. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kelihatannya lebih sederhana untuk yang ini. Silakan Bapak Ibu kalau seandainya ada pertanyaan atau komentar. Siswa mobility ada beberapa informasi yang dapatkan sebelumnya bahwa untuk bagian kayaknya aktivitas mahasiswa yang berkaitan dengan apa namanya kegiatan yang sifatnya atau levelnya itu internasional. Mohon penjelasan lebih lanjut karena ya beberapa waktu yang lalu sehingga saya berkunjung ke tempat Ya. ngobrol dengan kebetulan di fisika di fisika tempat itu mereka menargetkan bahwa Januari Ya. sempat saya diskusi dengan Yusuf bahwa persepsi mereka bahwa untuk student mobility hanya yang dieksekusi itu hanya aktivitas mahasiswa yang levelnya internasional. Ya. Terus terang ya di kami khususnya prodi pendidikan fisika ini hal ini masih terbatas. Sehingga kalau mau eksekusi jauh tentu ada banyak perbatasan. Mohon pencerahannya. Ya. Ya. Betul Pak Sadul. Jadi student mobility ini itu arahnya adalah student mobility untuk ke tingkat internasional, dalam artian bahwa keluar masuknya itu melalui program-program yang di mana mahasiswa itu misalnya ikut semis dan seterusnya. Nah, kalau kita misalnya buat satu chapter khusus internasionalisasi, maka bayangan dari pembaca itu ini adalah programnya program yang memang betul-betul dirancang dengan baik, besar dan sebagainya. Kemudian hasilnya pun juga begitu ya ada. Gitu. Nah, tapi ketika kalau seandainya kita itu program internasionalisasinya belum dirancang dan belum banyak mahasiswa yang keluar atau sebaliknya, maka kita itu sisipkan Pak yang internasional itu ke dalam satu bagian chapter, misalnya chapter dari student mobility, ya. Nah, kita tambahkan sedikit-sedikit beberapa hal yang berhubungan dengan apa namanya program-program internasional. Memang di kriterianya tidak ada Pak Sahrul, tapi kalau kita menginginkan bahwa ini menjadi salah satu hal yang positif, kita bisa masukkan itu. Kita bisa masukkan di student mobility, ya tadi saya tunjukkan bahwa belum ada yang student mobility itu. Dan yang program internasionalnya kita sisipkan sebagian di sana. Atau kita masukkan di chapter terakhir yang berhubungan dengan hasil-hasil dari program. Hasil-hasil program ini nantinya menjelaskan tentang hasil evaluasi ketercapaian CPL, misalnya hasil evaluasi dari prodi, ya, termasuk evaluasi dari para stakeholders melalui feedback-feedback itu. Nah, kita bisa masukkan hasil dari prodi itu, output prodi itu salah satunya adalah internasionalisasi, hasil dari program internasionalisasi. Ya. Jadi ini untuk membuat supaya asesor itu tidak matanya langsung tertuju di program itu. Padahal kalau iya kita dikejar nanti biasanya, ya tentang bagian itu. Begitu Pak Sahrul. Bagaimana dengan misalnya ada upaya kita mengikutkan mahasiswa sekira di salah satu PN. Pak Sahrul, mohon maaf agak kurang jelas suaranya, terputus-putus. Baik dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, untuk poin ini ada program pendidikan fisika saat ini sudah masuk tahun ketiga. Setiap mahasiswa yang tugas akhir ini diikutkan dalam seminar internasional sebagai presenter. Apakah
sesuai dengan apa tadi ketepat kepercayaan Ya, persis Pak Sahrul. Itu bisa dimasukkan. Ya, jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang mengikuti seminar internasional, apalagi sebagai presenter dan harus berbicara dalam bahasa Inggris, itu sebaiknya dimasukkan karena itu akan menjadi poin sendiri. Ya. Nah, apakah program-program itu juga merupakan program-program yang misalnya seperti student exchange, kemudian ada kolaborasi dengan dengan universitas lain di luar negeri? Kalau memang itu ada dan itu merupakan program yang sudah terdefinisi, nah gak apa-apa kalau seandainya dimasukkan dalam bagian itu 1-2 paragraf yang memang menjelaskan tentang itu. Begitu. Jadi ketika ada mahasiswa yang mengikuti program, misalnya seminar, conference di luar negeri, itu harus dimasukkan Pak. Itu sebagai nilai positifnya. Tapi kita masukkannya dalam apa ya, bukan dalam satu subheading program internasionalisasi. Karena khawatir nanti kalau misalkan ada headingnya program internasionalisasi, itu kita akan dikejar terus. Nah, tetapi kalau misalkan Pak Sahrul masukkannya ke student mobility atau di output prodi, nah itu lebih aman. Ya. Kira-kira begitu Pak Sahrul. Terima kasih. Dari juga akan kita tambahkan lagi, silakan. Ya, silakan Ibu Dr. Lisa, beliau koordinator di Pendidikan Nasional Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Saya ingin bertanya terkait dengan akreditasi internasional. Yang pertama, tadi sebagai salah satu syarat sudah menerapkan kurikulum yang pertama. Nah, yang perlu saya minta petunjuk atau masukan, sekiranya kalau misalnya prodi bahasa dan sastra Indonesia ini untuk kedepannya menjadi ditargetkan untuk akreditasi internasional, sekiranya hal-hal apa yang harus kami lakukan selain misalnya sudah ada kerjasama internasional. Nah, kami sudah melaksanakan kerjasama internasional baru ke salah satu perguruan tinggi yang ada di Cina. Yang pertama kami lakukan itu selain berkontribusi untuk mengajar MIPA dan juga dilibatkan untuk revitalisasi kurikulum khusus di jurusan bahasa misalnya. Itu yang baru kami miliki. Nah, selain itu kalau untuk seperti mahasiswa untuk mengikuti seminar internasional sebagai presenter dan dosen itu sudah ada. Nah, sekiranya apa yang mendominasi sehingga itu menunjukkan ini yang perlu dipenuhi. Ya, mohon saran atau masukannya, Prof. Terima kasih. Baik. Jaringan kayaknya. Ya, baik. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jaringan. Ya. Halo. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Halo. Halo, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Halo, Pak Sahrul, apakah suara saya terdengar? Kami dengar. Oh ya, oke, baik. Ya, yang pertama Bu memang kurikulumnya OBE dulu Bu, yang pertama. Nah, tidak harus ada kerjasama dengan universitas di luar negeri. Namun, jika itu sudah ada kerjasama dengan universitas luar negeri, itu menjadi nilai positif Bu, untuk
untuk prodi Ibu. Seperti tadi yang sampai Pak Satu, kalau di pendidikan fisika itu ada katakanlah seminar-seminar internasional dan Ibu mengirimkan, itu juga nilai positif. Jadi kalau seandainya sudah ada kerjasama itu nilainya positif buat Ibu, buat prodi Ibu. Tetapi itu tidak menjadi semacam persyaratan untuk akreditasi internasional. Nah, persyaratannya itu lebih ke arah kurikulum yang memang harus kompeten. Itu saja sebetulnya. Ya. Tidak terlalu dalam tanda kutip tidak terlalu menuntut sebetulnya. Ya. Selama kurikulum sudah OBE, nah, Ibu sudah bisa menjalankan atau bisa memproses untuk akreditasi internasional. Demikian Pak Saru. Saya tidak mendengar suaranya Pak Sahrul. Ada jaringan Pak. Ya boleh, boleh. Ya, baik. Boleh kita lanjut, Prof. Ya, baik. Ya, baik. Izin Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan kriteria yang ketiga, izin share screen. Ya, kriteria berikutnya ini ada kriteria kedua, yang sebelumnya adalah kriteria ketiga. Ya, jadi kalau dari chapter itu sebetulnya berkurang satu, tapi dari isi hampir sama saja Bapak Ibu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus menjelaskan bahwa kita itu menilai itu ada dua, yaitu penilaian mata kuliah yang A, B, C, D dan tidak lulus, serta satu lagi penilaian ketercapaian PLO atau CPL. Nah, Bapak Ibu harus jelaskan dulu, ya, harus dielaborasi tentang penilaian itu. Dan kemudian bagaimana kaitan antara penilaian atau capaian CPL itu dengan penilaian mata kuliah. Ada harus dijelaskan kaitannya. Ya. Nah, itu harus bisa dimasukkan di awal-awal. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini menyampaikan tentang bagaimana sistem penilaiannya. Ini sudah bagus, ya. Kemudian ada sistem penilaian hasil belajar mahasiswa, huruf A, B, C dan seterusnya. Ya. Dan ini adalah bagaimana penilaian terhadap mata kuliah. Ya. Nah, namun yang belum dijelaskan adalah bagaimana penilaian atau asesmen dari CPL-nya. Belum detail Bapak Ibu. Jadi di sini harus ditambahkan tadi. Ya. Di sini pun juga sudah bagus ada metode penilaiannya. Dan saya sarankan ada tabel bagaimana penilaian mata kuliah itu dilakukan. Misalnya, bagaimana mata kuliah yang masuk ke dalam klaster mata kuliah untuk menunjang pengetahuan itu dinilai. Dan ini tentu nilainya berbeda dengan mata kuliah yang fokus kepada keterampilan atau mata kuliah yang fokus kepada sikap. Penilaiannya tentunya beda. Nah, jadi ditambahkan itu dalam bentuk tabel. Yang lainnya yang tertulis di sini itu sudah cukup bagus. Dan seterusnya, kemudian di sini ada indeks prestasi. Ya. Kemudian perlu ditambahkan bagaimana organisasi ujian mata kuliah itu per minggunya. Karena nanti ada ujian akhir, ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir. Itu distribusinya bagaimana? Jangan sampai ada mahasiswa yang satu hari itu melakukan lebih dari misalnya 2 ujian. Kasihan mahasiswanya. Nah, bagaimana pengaturan itu? Kemudian perlu ditambahkan juga misalnya bagaimana QA untuk soal-soal ujian, marking, dan juga appeal-nya. Jadi soal-soal ujiannya itu siapa itu yang menjalankan penjaminan mutunya? Apakah dosen yang membuat soal ujian itu dilepas begitu saja, atau ada mekanisme untuk melihat tentang mutu dari soal ujian? Kemudian bagaimana misalnya markingnya? Apakah bisa dijamin bahwa kalau ada 1 lembar jawaban ujian, kemudian diperiksa oleh 2 orang dosen, hasilnya mirip-mirip misalnya.
Nah, bagaimana ininya, apa namanya QA untuk marking ini supaya jangan sampai ada berkas ujian dinilai oleh dosen A nilainya katakan 90, tapi dinilai oleh dosen B nilainya 50. Itu bedanya terlalu besar, ya. Nah, bagaimana memperkecil perbedaan ini? Kemudian apakah juga ada mekanisme untuk appeal di mahasiswa yang tidak puas dengan nilai ujian? Apakah ada mekanisme untuk bertanya, ya, tentang marking atau hasil ujiannya? Itu yang perlu ditambahkan, Bapak Ibu. Kemudian perlu ditambah pula tentang apakah ada review tentang metodologi pelaksanaan dan organisasi ujian. Jadi apakah metode ujian, pelaksanaan, dan organisasi ujian itu dari dulu sampai sekarang begitu-begitu saja? Apakah ada review yang mengarah kepada perbaikan dari tiga tadi ya, metodologinya, pelaksanaannya, dan organisasi ujian? Nah, jadi yang atas itu sudah cukup bagus, tapi saya sarankan ditambahkan dengan beberapa poin ini. Nah, itu yang kriteria berhubungan dengan ujian. Sekali lagi, ini sudah bagus sebetulnya, namun sebaiknya dibuat semacam mukadimah ya di awalnya itu tentang penilaian. Penilaian itu ada dua, penilaian tentang keberhasilan mahasiswa di satu mata kuliah dan juga penilaian tentang assessment atau penilaian capaian dari CPR. Itu dulu yang dijelaskan di awal. Nanti setelah itu baru Bapak Ibu kembangkan penilaian tentang hasil belajar melalui nilai-nilai mata kuliah dan juga penilaian tentang CPR. Baik, itu Bapak Ibu tentang kriteria 2 atau kriteria 3 tentang ujian. Saya stop di sini untuk memberikan kesempatan pada Bapak Ibu kalau seandainya ingin berdiskusi. Kami persilakan. Bapak Ibu, kesempatan. Jika saya bertanya terkait dengan kriteria 3 ini, tadi kan ada dokumentasi tentang hasil ujian siswa. Pertanyaan saya begini, apakah dalam visitasi nantinya dan juga setuju dan visitasi lapangan dilakukan, apakah seluruh dokumen untuk mata kuliah selama usaha 3 tahun terakhir harus ada ataukah cukup disampling saja? Dan mengingat segera aktivitas kita 3 tahun terakhir segera diawali dengan pandemi, mungkin saja dokumennya bukan digitalnya sudah tidak ada. Jadi kalau misalnya mau asesor mau melihat mungkin agak terbatas. Bolehkah misalnya program studi dalam hal ini yang akan divisitasi itu menyiapkan sampel mata kuliah, karena yang pernah saya informasi bahwa hasil-hasil itu akan dilihat dan dilihat oleh asesor, termasuk yang tadi mekanisme appeal-nya bagaimana. Kalau mau komplain, ya kira-kira komplain berapa kali, apakah mahasiswa diberi kesempatan komplain. Khusus tadi stressingnya terkait dokumen, terkait serang diproduksikan misalnya itu dokumennya itu belum tertata dengan baik. Jadi sekira masing-masing dosen mudah-mudahan masih menyimpan misalnya dokumen yang mata kuliah, ya, hasil kerja mahasiswa, project kerja mahasiswa. Ya, mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih. Baik. Nah, yang berkaitan dengan mata kuliah seperti soal-soal ujian, tugas dan sebagainya, itu sebaiknya menjadi arsip atau dokumen di portofolio mata kuliah. Sebaiknya. Ya, jadi portofolio mata kuliah itu ada contoh-contoh. Ya, contoh-contoh misalnya soal ujian, soal kuis dan sebagainya. Nah, bisa dimulai dengan yang tahun ini, Pak. Ya, kalau tahun ini kan mestinya ada itunya Pak ya, arsipnya itu, ya. Dan mereka juga tidak akan bertanya yang tahun sebelumnya seperti apa, gitu. Nah, kalau tahun sebelumnya Bapak belum membuat portofolio, ya, Pak membuat Pak.
Kita mulai dengan tahun di mana kita buat portofolio. Nah, jadi yang berhubungan dengan mata kuliah itu sebaiknya diarsipkan di dalam portofolio. Nah, tetapi yang berhubungan dengan hal-hal umum seperti tadi, aturan dari appeal, kemudian panduan untuk penjaminan mutu, ujian, dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya harus dalam bentuk dokumen. Kalau misalnya dokumennya itu dalam bentuk misalnya ini apa peraturan akademik dan ada di peraturan akademik itu bagus. Tapi kalau misalnya tidak dalam peraturan akademik, ya, tapi dalam misalkan uh, peraturan dekan tentang mekanisme appeal atau peraturan dekan tentang bagaimana suatu mata kuliah itu ujian mata kuliah itu dibuatkan panduan penjaminan mutunya, atau barangkali dari pusat penjaminan mutu ada semacam panduan untuk quality assurance ujian dan lain-lainnya. Ya. Jadi bisa dari mana saja Pak, itunya apa namanya panduannya. Bisa dari fakultas, bisa juga dari pusat penjaminan mutu. Tapi yang penting ada dokumennya, sehingga jelas ya. Dosen ketika mau membuat soal ujian, ya seperti inilah apa namanya QA-nya. Dosen mau marking atau menilai, inilah caranya. Ya. Ini dokumen, panduannya, dan seterusnya. Begitu Pak Sarul. Bahwa dokumen itu nanti bahasa Indonesia nggak masalah Pak, tidak harus dalam bahasa Inggris. Dengan apa yang Allah berikan kepada sebagian mereka tanpa yang lain. Ayat ini melarang kita 20 menit lagi. Ya, baik kita lanjutkan. Kalau begitu Pak Sarul ya, izin share screen lagi. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya ini tentang resources ini lebih mudah karena data-datanya itu biasanya Bapak Ibu bisa ambil dari data-data akreditasi BNPT. Ya. Jadi tentang sumber daya, di sini ada poin-poin tentang staf dan pengembangannya, kemudian ada poin-poin lainnya lagi. Nah, dalam sumber daya ini pasti banyak evidence-nya Pak. Sebagai contoh misalnya tentang jumlah dosen dan lain-lainnya yang sebaiknya nanti itu ada link evidence-nya ya. Kalau ada. Tapi kalau misalnya tidak ada ya sebab harus membuatkan lampirannya. Di sini acuannya sudah jelas peraturan pemerintah, undang-undang dan sebagainya ya. Sebagai acuan ini bagus sebagai latar belakang. Kemudian di sini acuan untuk rekrutmen juga bagus ya. Nah, namun sayang sekali belum ada elaborasi Bapak Ibu tentang kualifikasi jabatan fungsional, misalnya tambahkan lagi dengan sertifikasi dosen di prodi ini dalam 3-5 tahun terakhir, dan sebaiknya dalam bentuk chart. Jadi misalnya kita mulai dengan kualifikasi. Berapa banyak dosen-dosen berpendidikan doktor dan magister, misalnya gitu Pak ya. 3 tahun lalu. Kemudian kita sandingkan secara serial 2 tahun lalu, 1 tahun lalu, dan saat ini. Dan nanti kita lihat, bisa melihat apakah nanti yang doktornya makin banyak atau turun gara-gara pensiun. Ya, demikian pula kualifikasi apa namanya jabatan fungsionalnya. 3 tahun lalu misalkan berapa orang guru besar, lektor kepala, lektor, dan asisten. Kemudian di sampingnya tahun berikutnya lagi itu apakah ada peningkatan guru besar dan lektor kepalanya atau bagaimana. Nah yang seperti itu sebaiknya Bapak Ibu tuliskan atau dokumentasikan atau gambarkan dalam bentuk chart. Karena bisa dengan mudah itu membacanya. Begitu Bapak Ibu. Nah di sini belum terlihat ya, baru dalam beberapa kalimat. Dan selanjutnya juga perlu tambahkan data dan analisis tentang workload dosen. Ya, jadi katakanlah 3 tahun lalu, setiap orang ditugasi berapa banyak mengajar, berapa banyak untuk penelitian, dan seterusnya. Nah, nanti dirata-ratakan Bapak Ibu untuk masing-masing tahun atau semester. Berikutnya, 1 tahun setelahnya, Bapak Ibu juga tunjukkan bagaimana workload-nya. Nah, jadi nanti akan kelihatan bahwa di tempat Bapak Ibu, workload-nya akan menjadi sangat banyak atau kurang kalau misalnya ada analisisnya.
Jadi itu harus ada apa namanya analisis untuk bobot itu. Dan yang perlu juga dimasukkan adalah bagaimana mekanisme penugasan dosen. Jadi dosen menugaskan Pak Sahrul untuk mengaku mata kuliah ini, itu panduannya apa, mekanismenya apa. Gitu. Karena mata kuliah harus diambil oleh dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang pas. Jadi mereka perlu tahu ya bagaimana mekanismenya. Nah, kemudian di sini ada tabel tentang dosen prodi pendidikan fisika atau kimia begitu ya. Nah, ini sebaiknya dimasukkan ke dalam lampiran Bapak Ibu. Ini tidak dalam bentuk tabel begini karena ini akan panjang sekali kalau tabel ya. Jadi sebaiknya ini dilampirkan. Nah, kemudian ini ada tambahan-tambahan Bapak Ibu yang perlu dielaborasi. Misalnya perlu tambahkan analisis tentang kualifikasi dan kompetensi dosen. Ya, yang tadi ya yang saya sampaikan itu. Kemudian ada bagaimana peningkatan kompetensi bisa dilakukan dosen dan diuraikan dalam bentuk keterlibatan dosen dalam penelitian misalnya. Kalau kompetensi biasanya dosen itu dikembangkan oleh penelitian, pelatihan dan sebagainya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen di prodi itu bisa dimulai dengan elaborasinya dengan roadmap-nya. Nah, tapi ini tidak perlu dijelaskan detail, bisa melalui lampiran Bapak Ibu ya. Roadmap penelitian dan kaitan dengan pengembangan prodi. Ya. Selanjutnya juga perlu ditambahkan tentang hasil-hasil penelitiannya. Tapi Bapak Ibu bisa menyampaikannya dalam bentuk rekapnya. Misalkan 3 tahun terakhir, berapa banyak publikasi di jurnal internasional, nasional, dan seterusnya. Jadi kita derekkan secara serial. Nanti biar ketahuan Bapak Ibu. Ya. Prosedi atau pelaksanaan conference yang di Tadulako dan lain-lain. Nah, itu tambahannya untuk dosen. Kemudian pengembangan staf, ini juga sudah bagus, tapi perlu ditambahkan Bapak Ibu, ya. Data dan analisis pengembangan staf termasuk dengan pengembangan kemampuan didaktiknya. Jadi, apakah dosen-dosen itu dibiarkan dengan kemampuan seadanya atau untak membuat semacam program yang memang itu dibuat untuk mengembangkan kompetensi dari dosen-dosennya. Maksudnya bagaimana mekanisme untuk membuat program itu. Kemudian bagaimana mekanisme untuk menentukan target dosennya. Nah, yang itu belum dijelaskan. Harus ditambahkan di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kelihatannya di sini terpotong barangkali Pak ya tentang section dari dana dan sarana prasarana. Nah, kedua section itu, misalnya untuk dana, harus fokus pada sumber-sumber anggaran untuk pendidikan, peralatan, penelitian, PKM, planningnya itu seperti apa? Ya, jadi ini berhubungan dengan planning penganggaran dari fakultas. Kemudian alokasi anggaran per tahun untuk menjalankan program, sehingga nanti akan ketahuan berapa anggaran per mahasiswanya. Dan yang terakhir, fokus ke sustainability budgeting-nya. Jadi mereka ingin tahu apakah anggaran yang ada di prodi Bapak ini itu sustain. Ya. Jadi kalau misalkan mahasiswanya berkurang, apakah juga anggarannya berkurang, seperti apa? Ya, sustainability-nya yang penting. Berikutnya, section tentang fasilitas harus fokus kepada kecukupan sarana prasarana. Ya, baik untuk perkuliahan, praktikum, dan lain-lain. Ya, jadi data tentang ruangan-ruangan dan sebagainya itu bisa dalam lampiran. Tapi Bapak Ibu harus menyampaikan analisis tentang ketercukupan ruangan. Kemudian bagaimana anggaran pengembangan sarpras dan juga safety-nya. Nah, safety terutama di lab ini menjadi penting dan Bapak Ibu perlu mengelaborasi tentang implementasi K3 di masing-masing laboratorium. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk kriteria berikutnya, ini mudah nih Bapak Ibu. Jadi saya lanjutkan dulu ya, supaya nanti diskusinya lebih enak. Ya, yang kriteria ini, ya, kriteria 4 jadinya tentang transparansi dan dokumentasi, sebetulnya itu sederhana Bapak Ibu, yaitu mendeskripsikan makna atau arti dari beberapa item dalam modul description. Jadi ada modul description seperti ini Bapak Ibu. Ya.
ada module title, ada person responsibility for its module, teaching method dan sebagainya. Nah, jadi di 5.1 ini menjelaskan modul title itu misalkan ini namanya nama mata kuliah. Kemudian berikutnya person responsible for each module itu artinya penanggung jawab mata kuliah. Teaching method itu adalah metodologi teaching and learning-nya yang dijalankan dalam mata kuliah itu. Kemudian kreditnya adalah beban kredit dan workload-nya, kemudian intended learning outcomes-nya itu adalah CPL atau PLO-nya, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi mendeskripsikan ini semua Bapak Ibu ya di di chapter 5.1 ini. Nah, penjelasannya itu bisa ditambahkan. Tapi yang paling poin utamanya itu Bapak Ibu, poin utamanya yang tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti di Bapak Ibu bisa melihat lagi di panduannya, itu sebetulnya modul description itu adalah bagaimana arti dari masing-masing. Nah, selanjutnya ada ijazah dan pelengkapnya. Jadi di sini dijelaskan tentang ijazah, kemudian ada diploma suplemen ya Bapak Ibu. Ya, ini diploma suplemen itu semacam SKPI sebetulnya, tetapi lebih dari SKPI Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian di situ berikutnya lagi ada aturan yang relevan. Nah, yang dijelaskan di sini sebetulnya adalah aturan-aturan yang terkait dengan misalnya aturan penerimaan mahasiswa baru. Bapak Ibu perlu menjelaskan aturan seperti apa, tapi tidak perlu detail. Detailnya silakan refer ke link tertentu. Kemudian setelah diterima, ada aturan pendaftaran dan pelaksanaan kuliah. Ada aturan praktikum, ada aturan penilaian, ada aturan kemahasiswaan, ada aturan penyelesaian program, dan lain-lainnya. Ini yang aturan yang relevan. Jadi Bapak Ibu hanya menjelaskan aturan-aturannya secara concise. Tidak perlu detail. Detailnya Bapak Ibu bisa refer ke link yang memang peraturan itu ada. Misalnya, aturan untuk pendaftaran dan pelaksanaan kuliah, itu ada di peraturan akademik misalnya. Nah, tapi Bapak Ibu jelaskan dulu secara sekilas ya, secara concise apa itu isi dari peraturan itu. Nah, itu Bapak Ibu yang penting-penting dilakukan. Kemudian ini evaluasi tidak relevan karena evaluasi ada di chapter selanjutnya tentang quality management yang di sini dulu dimasukkan ya chapter 5-nya. Quality management, quality assessment, dan development. Di bagian akhir ini Bapak Ibu perlu menjelaskan tentang SPMI, perlu menjelaskan tentang hasil-hasil pengukuran dan evaluasi, pengukuran misalnya assessment outcome, pengukuran atau output dari prodi, termasuk tadi ya kalau seandainya prodi punya rancangan untuk program-program ke luar negeri. Nah, dijelaskan di sini ya. Kemudian hasil-hasil feedback dan survei dijelaskan di chapter 5 ini, kemudian menjelaskan tentang continued quality improvement-nya seperti apa. Nah, harus disampaikan di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi chapter 345 itu lebih santai lah begitu, ya. Tidak terlalu terkait dengan Nah, Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan satu lagi tentang diploma suplemen Bapak Ibu. Nah, di sini diploma suplemen disebutkan sebagai SKPI. Sebetulnya bukan hanya SKPI, Bapak Ibu, tapi extended SKPI. Jadi saya share dulu apa itu isi diploma suplemen. Oh, ini nggak bisa pindah-pindah langsung, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu contohnya, pelengkap ijazah atau diploma suplemen. Nah, diploma suplemen ini itu ada penjelasannya apa itu diploma suplemen. Kemudian isinya yang penting Bapak Ibu. Pertama adalah informasi mengenai identitas pribadi dari pemegang gelar. Siapa dia? Siapa namanya? Tanggal lahir dan NIM-nya. Yang kedua, informasi mengenai kualifikasinya. Ya,
Jadi mulai dengan nama gelarnya, sarjana sains, bidang ilmunya misalnya matematik, institusi pemberi gelarnya ITB gitu ya. Kemudian bahasanya bahasa Indonesia, ya. Kemudian informasi mengenai tingkat kualifikasi. Ya, tingkat kualifikasinya ini adalah KKNI level 6, sarjana. Kemudian lama pelaksanaan programnya 144 SHS, 8 semester, dan syarat masuknya ini mahasiswa harus memiliki sertifikat lulusan SMA atau sederajat dan lolos sistem seleksi nasional, misalnya ya. Itu nomor 3. Nomor 4, informasi mengenai isi dan hasil yang diperoleh. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan tujuan prodinya apa, kemudian Bapak Ibu masukkan CPR-nya apa, ya. Selanjutnya juga Bapak Ibu masukkan persyaratan programnya apa, ya, dan skema penilaiannya, ya. Hasilnya A, B, C, dan seterusnya itu dijelaskan di sini. Nah, yudisium, kan kalau ada yudisium, ya, itu juga dijelaskan. Kemudian rincian programnya, Bapak Ibu bisa merujuk kepada transkrip, ya. Dan yang paling penting, yang penting juga adalah distribusi indeks prestasi lulusan, ya. Jadi kalau misalkan dalam 2 batch sebelumnya itu distribusinya seperti ini, maka lulusan itu ada di yang poin titik hitam itu. Artinya dia ada di kelompok mana nih? Kelompok kanan ini adalah orang-orang yang memang IP-nya dari 3,9 sampai 4,0, paling tinggi ini. Nah, dia ada di sini. Artinya apa? Dia adalah orang yang memang memiliki kemampuan cukup bagus, ya, seperti itu. Kemudian ada lagi mengenai kualifikasinya, nanti bisa lanjut kemana, program magister misalnya, dan seterusnya. Dan ini disahkan oleh dekan. Nah, itu Bapak Ibu contoh dari diploma sebelumnya Bapak Ibu. Ya, jadi tidak hanya isiannya itu tidak hanya seperti yang ada di SKPI saja. Baik, itu Bapak Ibu. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran dari SAR secara lebih lengkap. Ya, tadi ada chapter yang belum diisi, yaitu tentang chapter 5, quality management, dan juga tentang XPMI, serta hasil-hasil dari assessment, termasuk dengan feedback, survei, kemudian kalau ada hasil dari prodi yang memang mengarah kepada internasionalisasi, masukkan di situ. Ya, baik, kita buka barangkali Bapak Ibu untuk diskusi selanjutnya, silakan. Sambil menunggu apakah ada batasan jumlah halaman daripada saat ini? Pak Sahrul, mohon maaf, terputus-putus suaranya. Apakah ada yang jumlah batasan halaman? Oh ya, baik. Sebaiknya memang tidak banyak-banyak Pak Sahrul. Ya, kalau bisa sekitar 70, 80 sampai 100 halaman, kalau bisa. Jadi tidak terlalu panjang sebetulnya. Nah, ini masih sedikit Pak Sahrul, jadi masih memungkinkan untuk mengelaborasi lebih lanjut yang fisika. Nah, namun demikian, karena biasanya asin itu butuh clustering, maka sebaiknya ketika nanti mengajukan akreditasi internasional, tidak hanya satu prodi, Pak. Karena kalau satu prodi itu biayanya akan jauh lebih mahal jadinya kalau satu prodi. Sebaiknya prodi-prodi yang dalam klaster yang sama, misalnya klaster pendidikan atau klaster MIPA, itu mengajukannya satu paket bersama-sama. Nah, kalau satu paket, maka nanti itunya si SAR-nya itu SAR cluster, tidak dalam bentuk satu-satu. Itu Pak Sarul. Jadi sekaligus untuk memberikan semangat untuk prodi lainnya ini. Yang hadir dulu semangat luar biasa motivasi ya solar atau pribadi. Jadi contoh contohnya untuk budi tentang lain kayak banyak beberapa perbaikan cara bergerak dan mudah-mudahan ini bisa terus kita lakukan. So apa namanya ini yang disebut dengan engineering itu ya Unhas itu mereka sampai apa 20 bersih terus di Unpad pun juga demikian. Seminggu yang lalu saya dari tim dari
Departemen Fisika Universitas Pajajaran, kita juga melakukan perbaikan seperti Honda ini masih tidak perbaikan tidak henti karena banyak kesalahan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, bisa ada waktu mungkin setelah pukul 11 ada agenda kita diberi kesempatan ada Pak Ketua Penyampaian Utuh mungkin Pak Komar ternyata Pak itu harus ada mekanisme mahasiswa ambil ya dalam kurung protes boleh dia protes Pak kenapa mungkin barangkali sudah ada yang tidak bisa boleh jelaskan Pak silakan Pak. Ya insya Allah 2024 Pak kalau mahasiswa untuk menyampaikan appeal ya, itu ternyata di dunia internasional itu dibolehkan ya. Baik, Bapak Ibu yang lain, silakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Terus terang Pak Pulong ini saya kira beberapa kali kita sampaikan bagian yang istilahnya paling meragukan bagi teman-teman ini, yang semua punya komitmen yang untuk internasional. Bagian yang tidak kurang apa ya, yang kita itu adalah pada bagian sangat tersarankan di bawah. Nah, cuma bahkan ada rekan yang memberikan tawaran bagaimana jika lembaga pemilihan itu LPMPP dalam hal ini 2024 mengundang kembali Pak PP. Kemudian ada satu hari suatu saat beliau Pak PP kami diundang keliling laboratorium dari utara sampai ke selatan, dari KIP sampai ke Fakultas Teknik dan ekip pertanian. Artinya melihat ini Pak lebih meyakinkan lagi teman-teman ini sepertinya memang butuh dukungan moral yang luar biasa. Tapi kami yakin bahwa pimpinan universitas dan fasilitasi informasi terakhir kami dengar bahwa dari rekan ekip informasinya diteruskan bahwa usulan untuk pelengkapan fasilitas itu disetujui. Memang listnya yang belum kita tahu ini Pak Wakil Rektor 4 yang tahu, dua yang Banggas yang tahu. Ini apa namanya peralatan apa saja yang mudah-mudahan memang yang mendukung untuk akreditasi internasional. Artinya saya kira sedangkan yang wilayahnya tidak begitu besar, apalagi yang 60 itu pastilah akan ada apa namanya menyajikan kembali daftar ya daftar barang dan jasa yang akan diadakan di 2024 yang mudah-mudahan saya kira kita secara bersama nanti bisa mengidentifikasi alat apa yang dibutuhkan untuk mendukung pelon berapa. Ya, Pak Prof mungkin boleh barangkali Prof untuk memberikan penguatan kepada kami sekalian, kami para peserta yang di fisika tentang bagian yang saya sebut tadi, yang paling merisaukan, yaitu paling tepat merisaukan di kami ya di fisika khususnya tentang ketersediaan sarana dan prasarana. Mohon dipenjarakan, terima kasih. Ya, baik Pak Zahrul, kalau soal dokumen restrukturisasi OBE kemudian SAR itu masih bisa dibuat, masih bisa kita buat lah, semangat membara itu kita bisa buat. Tapi ketika katakan ini kaitannya dengan uang, dengan budgeting dan sebagainya, nah di situ masalahnya. Namun ini pun juga tidak perlu khawatir Pak Zahrul. Selama katakan sarana prasarana untuk menjalankan pendidikan ini sudah cukup, ya artinya enggak jelek-jelek amat. Nah, kalau saya melihatnya ya berani aja Pak. Kalau tidak terlalu jelek ya, itu artinya praktikum untuk misalnya pendidikan, fisika dan kimianya itu tidak terlalu. Misalkan gini Pak, satu set untuk 5-an misalkan. Nah, kalau seperti itu memang mengkhawatirkan. Nah, tapi kalau katakan ini pendidikan fisika, berarti kan nanti kan ada praktikum fisika dan praktikum fisikanya kan tidak terlalu advance Pak dibanding dengan prodi fisika. Ya, misalnya. Nah, jadi kita harus lihat dulu Pak. Kemudian ada praktikum untuk pendidikannya dan ini tidak perlu misalnya biaya besar, tapi bisa aja micro teaching dan sejenisnya. Micro teaching pun juga bisa kita lengkapi dengan sarana prasarana yang cukup mumpuni Pak. Dan itu sebetulnya modalnya tidak terlalu besar.
Misalnya dengan menyediakan sistem audiovisual yang bagus dan sebagainya, itu sudah mencukupi, Pak. Jadi modalnya tidak besar. Jadi yang utama itu adalah bagaimana proses pendidikan itu sudah didukung dengan sarana-prasarana minimal yang bisa mencapai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Itu saja sebetulnya, Pak. Ya. Jadi tidak harus pelatihan penelitiannya harus lengkap dulu. Itu tidak seperti itu. Kita fokusnya ke pendidikan. Begitu Pak Saad. Baik, kasih Prof, ini motivasi yang luar biasa. Suntikan semangat. Ya, artinya bahwa kita tidak menunggu fasilitas sekolah lengkap baru kita usulkan. Dengan apa yang ada, insya Allah kita bisa bekerja setahap demi setahap, karena tentu kalau kita menunggu nanti apa 2025 mungkin baru kita usulkan. Tapi kalau setelah ini kita langsung bekerja kembali secara bertahap, insya Allah bisa terwujud. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu beberapa saat lagi, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun undang-undangnya. Sekolah, ya, ini harus memang ada kebijakan untuk penetapan memang program studi yang didorong, dan tentu ini juga secara bertahap. Artinya semua diberi kesempatan, namun tentu dalam proses itu tidak akan menunggu, ya, seperti apa ini bus, ya, yang tidak bus jalan tempat libur maupun umpan jadi itu kan ada timeline-nya dia. Jadi jam 7 sampai jam 8 itu ada pemberangkatan bus nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Karena tentu kalau menunggu terlalu lama pasti mahasiswa itu akan terlambat. Ya, dan seterusnya. Itu saya masih ingat dari Nangor dulu itu kita biasanya naik di terminal bus di jalan di Bandung. Jadi itu saya kira bisa diadopsi secara manajemen seperti itu untuk mendorong prodi. Dan saya kira di sana pun juga demikian. Ada batch 1, ada batch 2, ada batch 3. Biasanya batch 1 ini yang biasanya yang PKI kan berani untuk bekerja terlebih dahulu, ya, yang lain masih menunggu. Ya, insya Allah di batch 1 beberapa prodi sudah menunjukkan komitmennya dan mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti untuk dikirim. Dan teman-teman yang lain, saya kira informasi dari Puslan bahwa semua diberi kesempatan, hanya memang seperti antrian bus tadi, ya, harus bertahap. Kalau menunggu semua tidak akan pernah bersatulunnya, tidak akan pernah. Sedangkan target kinerja pimpinan kita itu adalah sekitar 5%, ya, 5%. Dan mudah-mudahan di batch 1 nanti ada beberapa prodi, ya, saya dengar kemarin ada beberapa informasi yang sudah menunjukkan keseriusannya. Dan apabila misalnya dari kluster IPA, ya saya kira ini bisa digabungkan ya dalam saat ini. Jadi tidak bukan berarti masing-masing membuat SAR. Ya, dalam satu kluster saya kira ini bisa digabung dalam kluster dalam SAR yang berasal yang sedang dibicarakan. Jadi misalnya fisika dari pertanian juga kalau mau melalui mesin itu bisa menggunakan satu dokumen ini. Tinggal ditambahkan kurs sama program studinya, ya. Tinggal ditambahkan program studinya, dan itu tadi saya lihat ada peluang, ya, menambahkan. Kalau di draft yang kami kirim walaupun masih terbatas baru sekitar 30 halaman, artinya masih memungkinkan prodi lain, dan kita di satu universitas yang sama tentu sangat terbuka peluang. Kita tidak perlu menceritakan yang berbeda secara ada kebijakan yang memang sama. Secara spesifik itu yang perlu dielaborasi lebih jauh, mungkin di bagian tertentu yang sedikit berbeda. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Pak jika tidak ada pertanyaan lebih jauh, mudah-mudahan tim ini diberi kesempatan untuk bekerja. Kalau teman di pendidikan akan
menindaklanjuti eh, masukan dari Pak Pro selaku narasumber kita pada pagi hari ini, dan mungkin di bagian akhir ini saya mengundang rekan sekalian ya, sebagai bentuk apresiasi kita memberi pos pada narasumber kita. Baik, Bapak sekalian, saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nete Arifin yang telah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Kami tahu bahwa luar biasa sibuk, namun demikian meluangkan waktu untuk mereview dokumen yang draft besar dari Prodi Pendidikan Fisika. Mudah-mudahan itu bisa ditindaklanjuti dan insya Allah akan didaftarkan di lembaga akreditasi internasional, yaitu insya Allah ya. Demikian Pak Prof, terima kasih sekali lagi atas waktu, atas segala masukan, dan semoga Bapak tetap berkenan untuk mendampingi kita mendampingi kami tahun depan. Ini informasi di dalam grup di materi sehingga ini ada pertemuan ini Pak Prof event yang fasilitasi di Garut tanggal 7 Januari. Mudah-mudahan di antara ada yang bisa hadir di tempat tersebut. Terima kasih Pak Prof sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan segala urusannya lancar dan amin. Baik, terima kasih Pak Sahrul, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Saya dengan senang hati untuk membantu ya, karena di Unpad ini apalagi di FMIPA dan Fisika itu banyak rekan-rekan alumni dari kamu nih Bapak Ibu ya. Sekali lagi insya Allah ya kami akan bantu. Dan satu hal Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu. Ya, ini bukan sesuatu yang mustahil. Ini adalah sesuatu yang bisa dikerjakan bersama-sama. Ya, dan ini Kopassusnya sudah terbentuk namanya Pak Sahrul ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Selamat bekerja dan tetap semangat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon izin untuk leave. Ya, terima kasih. Ya,